Baret merupakan salah satu jenis penutup kepala yang banyak dipakai sebagai kelengkapan seragam militer di TNI. Setiap satuan memiliki baret khasnya masing-masing. Yang membedakan adalah warna atau emblem yang terpasang pada baret tersebut. Selain kedua hal itu, posisi baret juga punya makna tersendiri. Baret yang miring ke kanan dan emblem di sebelah kiri dipakai untuk pasukan yang dipersiapkan untuk pertempuran. Rata-rata baret TNI menggunakan hal tersebut kecuali polisi militer, sedangkan baret yang miring ke kiri dan emblem di sebelah kanan diperuntukkan untuk kesatuan dengan tugas keamanan dan penegakan hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Langsung saja tanpa panjang lebar, inilah jenis dan warna baret yang dipakai TNI Angkatan Darat. Baret Mabes TNI AD dan Teritorial. Baret tersebut digunakan di markas besar Angkatan Darat serta satuan teritorial seperti Kodim dan Koramil. Baret ini berwarna hijau terang dan beremblem lambang Kartika Eka Paksi, berupa burung Garuda dan perisai merah putih dan satu bintang di atasnya. Baret Kopassus berwarna merah darah dengan logo Tribuana Candraca Satya Dharma, bermakna pasukan yang setia dan memiliki kemampuan bertempur dalam 3 matra, yaitu darat, laut dan udara. Lambang ini berbentuk bingkai segi 8 yang di dalamnya terdapat pisau komando, sayap dan jangkar. Pisau komando pada lambang ini berjenis Verbyren and Sikes melambangkan unsur komando, jangkar melambangkan unsur laut, dan sayap merupakan lambang matra udara. Baret infanteri digunakan oleh satuan kecabangan infanteri dari tingkat pusat kesenjataan infanteri hingga tingkat pasukan, yaitu batalion infanteri. Baret infanteri menggunakan emblem Yudawastu Pramuka, yang bergambar 2 senapan beserta sangkurnya. Yudawastu Pramuka berarti prajurit yang berada di barisan paling depan dalam peperangan. Baret Rider. Baret yang digunakan oleh pasukan Rider berwarna hijau gelap. Emblemnya menggunakan lambang Rider berupa perisai merah putih diagonal dengan elemen pisau dan kilat di depannya. Pisau pada lambang Rider ini bentuknya adalah jenis Aitor Komando. Selain emblem lambang Rider, pada baret Rider juga dipasang brevet mobil udara atau Mobut. Baret Kostrad. Satuan Kostrad adalah satuan tempur terbesar Angkatan Darat. Baret Kostrad berwarna hijau. Pada baret Kostrad dipasang emblem berupa lambang cakra Sapta Agni yang berbentuk senjata cakra dengan 7 ujung berapi. Dalam cerita pewayangan, senjata cakra adalah senjata pamungkas yang tidak terkalahkan. Selain emblem tersebut, bagi prajurit yang berkualifikasi para juga dipasang brevet para, yang merupakan tanda kemahiran terjun payung. Baret Zeni. Baret hijau juga digunakan oleh Direktorat Zeni Angkatan Darat. Baret hijau Zeni menggunakan emblem Yudakarya Satya Bakti yang berarti mengabdi dengan setia dalam tugas perang dan pembangunan. Zeni memiliki fungsi memberikan bantuan tempur Zeni dan bantuan administrasi Zeni. Bantuan tempur Zeni diantaranya adalah pekerjaan konstruksi, destruksi, membuat rintangan, samaran, penyeberangan, penjinakan bahan peledak hingga penanganan bahaya nubika. Baret Perhubungan. Baret hijau perhubungan Angkatan Darat atau Hubat, digunakan oleh satuan kecabangan perhubungan. Mulai dari tingkat Direktorat Perhubungan Angkatan Darat, Badan Pelaksana Perhubungan, hingga tingkat pasukan yaitu Batalion Perhubungan atau Yonhub. Gambar emblemnya adalah Kapota Yuda atau merpati perang, yang dalam sejarah digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Pada emblem ini tertulis semboyan Cigra Apta Nirbaya yang berarti cepat, tepat, dan aman. Yang menggambarkan bahwa komunikasi militer harus cepat, tepat, dan aman dari penyadapan. Pasukan kavaleri menggunakan baret berwarna hitam dengan emblem lambang Pusenkaf, yaitu Tridaya Sakti yang berarti 3 kekuatan, daya gerak, daya tembak, dan daya kecut. Lambang ini berupa tank dengan latar belakang pedang dan tombak bersilang serta tapal kuda di atasnya. Baret hitam ini digunakan oleh satuan kavaleri dari Pusenkaf atau Pusat Kesenjataan Kavaleri hingga tingkat pasukan baik batalion detasemen maupun kompi kavaleri. Namun batalion kavaleri yang berada di bawah Kostrad menggunakan baret hijau Kostrad. Yang juga menggunakan baret warna hijau adalah perbekalan dan angkutan atau bekang. Baret ini digunakan oleh satuan percabangan perbekalan dan angkutan.
mulai dari tingkat Direktorat Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat, hingga Badan Pelaksana Perbekalan dan Angkutan. Perbekalan dan angkutan memiliki tugas utama menyediakan logistik tempur dan angkutan perang. Baret hijau bekang menggunakan emblem Dharmagatik Satria Jaya. Lambang tersebut berupa bintang 8 dengan roda gigi dan sebuah bintang di bagian atas. Sedangkan untuk artileri pertahanan udara atau Arhanut, emblem pada baret coklatnya menggunakan lambang Pusen Arhanut, yaitu Vyati Rakca Balacakti yang berarti prajurit sakti penjaga angkasa. Lambang ini berupa busur panah dengan anak panah yang siap ditembakkan ke atas. Satuan artileri, baik artileri medan maupun artileri pertahanan udara menggunakan baret berwarna coklat. Pada artileri medan menggunakan emblem lambang Pusen Armet yang bernama Trisandia Yuda. Berupa gambar dua buah meriam yang saling berhadapan dan sebuah amunisi artileri dengan posisi tegak di tengahnya. Satuan-satuan dari kecepatan penerbangan Angkatan Darat, mulai dari tingkat Puspenerbat atau Pusat Penerbangan Angkatan Darat hingga tingkat skadron saat ini juga menggunakan baret berwarna hijau. Sebelumnya pernah menggunakan baret berwarna merah bata, namun kemudian diganti dengan baret berwarna hijau. Polisi militer Angkatan Darat menggunakan baret berwarna biru dengan emblem berupa dua pistol bersilang dalam bingkai segi 5 berwarna emas. Itulah jenis-jenis baret Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.